Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kakak semuanya. Kita lanjut lagi ya ceritanya. Dan maaf, beribu maaf, ceritanya selalu jeda. Mohon dimaklumin ya, karena di sini ikut orang, jadi kadang kerjaannya itu pontang-panting. Oke, langsung saja ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Luna tertawa dingin berulang kali. Sebagai penggemarku, terakhir kali kamu merusak nama baikku dengan mengatakan aku mengetahui tema pertandingan lebih dulu melalui asistenku. Kali ini menggunakan video dan rekaman untuk mengakui kalau aku mengedit sketsa. Kamu benar-benar penggemar yang baik. Lisa menjawabnya. Aku rasa yang terjadi terakhir kali juga belum tentu salah. Bagaimanapun, kamu memiliki asisten yang begitu hebat. Setelah mengatakan ini, dia menatap Yasmin dengan tatapan penuh arti. Yasmin memandangnya dengan tenang dan berkata, "Coba katakan, sehebat apa aku sampai bisa mengetahui tema pertandingan lebih dulu?" Lisa tidak berani menjawab perkataannya. Dia hanya tersenyum dan melipat kedua tangan di dadanya. Semua orang mengerti. Lisa, kamu dan Nona Joanna memfitnah kami seperti ini. Jika kebenaran terungkap, bukankah kamu harus keluar dari dunia perancang? Nona Joanna, kamu sudah memfitnah Sunny 2 kali berturut-turut. Bukankah kamu harus berlutut dan meminta maaf? Yasmin menatap mereka dengan dingin, nada perkataannya ringan dan sangat menindas hati. Joanna mencibir, "Kamu hanya asisten, apa urusanmu?" Yasmin menatapnya dengan dingin. "Kamu tidak layak mengenakan pakaian yang dirancang Sunny untukmu. Aku mengatakan hal ini juga karena alasan ini. Ada masalah?" Di ruang siaran langsung banyak orang yang berpihak pada Joanna dan Lisa. Sunny benar-benar pintar mengelak. Video dan rekaman, suaranya sangat jelas. Kenapa masih begitu percaya diri? Sebenarnya dari siaran langsung sebelumnya juga tidak bisa terlihat. Setiap kali rancangan yang dia keluarkan sudah selesai digambar, hanya sesekali menjelaskan beberapa kata. Dia juga tidak pernah terlihat membuat pakaian di depan kamera. Video langsung ini sekarang menjadi yang paling populer. Penyiar besar di setiap platform menyiarkannya ulang dan menjadi yang paling populer di seluruh jaringan. Ketika melihat video ini, Kevin langsung mengadu pada Jason. Netizen mengatakan kalau kakak ipar menjual dirinya di dalam program. "Kamu masih menonton?" Jason menatapnya dengan dingin. Kevin segera berkata, "Aku akan menelpon platform ini sekarang dan meminta mereka menghentikannya." "Pagi ini otakmu membusuk ya? Siaran langsung ini dilakukan di sini. Untuk apa kamu menelpon platformnya?" Jason meliriknya dan segera berdiri. "Oh, benar. Kevin mengerti, mengangkat tangan dan memukul kepalanya dan segera memanggil direktur kru. Jason diikuti oleh Caleb yang sedikit khawatir. "Pak Jason, apa kamu mau pergi membantu Nyonya?" "Hal penting yang harus kamu lakukan sekarang adalah menemukan salinan asli video tersebut dan mengirimkannya untuk diperiksa." Jason mengatakan ini sebelum menghilang dari pintu kamar. Setelah Kevin menelpon, dia berkata pada Caleb, "Itu benar. Kita lihat apa video ini telah diedit. Kalau benar, ini bisa membuktikan kalau mereka tidak bersalah." Video yang sudah diedit sangat mudah ketahuan oleh profesional. Selama video tersebut terbukti palsu, nama Yasmin dan Luna dapat dibersihkan. Caleb segera melaksanakannya.
Kevin berjalan sambil melihat video. Saat dia muncul di belakang orang-orang yang masih ribut, dia tanpa sadar melihat ke arah pintu Lisa. Jason juga berdiri di belakang kerumunan. Dia melihat Kevin menyipitkan mata ke arah pintu kamar Lisa dan mendekatinya. "Apa yang kamu temukan?" "Aku menemukan ada orang yang berani membawa kamera ke lokasi syuting," jawab Kevin dengan santai. Begitu dia bicara, semua pekerja di sekitar menyadari dan segera menoleh untuk melihat dua orang besar berdiri di belakang mereka. Mereka ketakutan dan tubuhnya gemetar. "Pak Jason, Pak Kevin." Suaranya berhasil membungkam sutradara yang masih berdebat dengan Lisa dan yang lainnya. Tempat ini menjadi sunyi, mata semua orang tertuju pada Jason dan Kevin. Kevin berdeham dan berencana untuk melangkah maju, tetapi Jason sudah maju duluan. Begitu melihat Jason, Joanna berkata, "Awalnya aku mengagumi rancangan Sunny, makanya memintamu mengundangnya untuk bergabung ke acara ini. Aku benar-benar tidak menyangka dia terkenal dengan cara mengedit sketsa." Jason memandangnya dengan ekspresi normal. "Apa ada buktinya?" "Bukankah di video dikatakan dia membeli sketsa?" Joanna berkata dengan lembut. Jason meliriknya. "Kebenaran video itu masih menjadi pertanyaan. Kalian berkumpul di sini karena ingin menggantikan kami membereskan mereka dulu." Walaupun ada masalah dengan Yasmin dan Luna, ini adalah masalah tim produksi. Saat ini seharusnya para perancang dan model berada di kamar untuk menunggu hasilnya. Kevin tersenyum dan berkata, "Kalian hanya kontestan. Bagaimana bisa memiliki hak untuk membantu tim produksi memutuskan apakah Sunny dan asistennya akan tinggal atau harus pergi?" Kata-kata ini membuat semua orang sangat canggung. Jason melirik Yasmin. Mata Yasmin sangat tenang, sama sekali tidak ada kepanikan. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya di dalam hati, apa Yasmin berharap dirinya akan membantunya. Fendi melirik ke arah Shane dan berkata, "Nona Joanna dan Lisa yang mengatakan kita harus bekerja sama untuk mengeluarkan orang-orang yang telah merusak reputasi dunia perancang seperti Yasmin dan Luna dan mengeluarkannya dari program." Dengan perkataan ini, Fendi telah memperjelas posisinya pada Luna dan Yasmin. Mata Jason tertuju pada Luna. "Ada yang ingin kamu katakan?" "Yang ingin aku katakan adalah semua yang ada di video itu palsu. Pak Jason pasti memiliki cara untuk menyelidikinya, kan? Selain itu, aku diundang oleh kalian. Awalnya aku menolak, tapi kalian menggunakan trik untuk memaksa aku menandatangani kontrak. Dan akhirnya, aku difitnah seperti ini. Tentu saja, aku butuh penjelasan." Luna mengangkat dagu dan menatap tajam. Jason menyipitkan matanya. Walaupun dia tahu Sunny pasti ada di dalam program ini, tapi sikap Luna ini bukanlah terlalu percaya diri. Apa mungkin dia dan Yasmin sudah melakukan persiapan untuk menghadapi situasi hari ini? Jason bertanya padanya, "Apa yang ingin kamu katakan?" Luna memandang Yasmin. Yasmin maju ke depan, matanya tampak setenang danau yang tenang. "Aku bicara menggantikan bos aku. Pertama-tama, selidiki kebenarannya. Aku ingin menukar Joanna dengan model Lisa. Sunny tidak akan pernah merancang pakaian untuk orang yang merusak reputasinya, atau masalah ini tidak akan selesai begitu saja." "Kamu benar-benar berani. Kamu bahkan tidak melihat siapa yang sedang bicara denganmu."
Joanna langsung marah. Yasmin menatapnya dengan dingin. Yang kedua, kamu, Joanna, harus berlutut minta maaf pada Sunny, atau rekam video minta maaf dan unggah ke internet, dan jelaskan secara jelas bagaimana kamu mencoreng nama baik Sunny. Joanna menatap Jason dengan mata merah, wajahnya penuh keluhan. Jason, kenapa asistennya menindasku seperti ini? Itu karena dia asistenku. Kamu siapa? Kamu tidak terkenal tapi sok hebat. Semua orang di tempat ini mungkin tidak memiliki kualifikasi. Tapi bagaimana mungkin asistenku tidak memiliki kualifikasi? Luna langsung marah dan juga tidak ingin memberi Jason muka lagi. Kevin melihat wajah Jason menjadi dingin. Dia langsung berkata sambil tersenyum, semuanya, tim produksi pasti menyelidiki apakah Sunny benar membeli sketsa atau tidak. Kami pasti akan memberikan penilaian yang adil untuk hasil kompetisi ini. Sekarang, orang yang tidak ada hubungannya, silahkan kembali ke kamar masing-masing. Sejak mengikuti Jason, Joanna tidak pernah dipermalukan seperti ini. Air mata langsung mengalir dari matanya. Yasmin menatap Jason dengan dingin. Jason bisa merasakan tatapannya. Dia merenung sejenak lalu melirik Kevin. Kevin segera berjalan ke arah Joanna dan mengeluarkan sapu tangan yang dia bawa untuk menyeka air mata Joanna. Hari ini kamu tidak seharusnya melakukan hal ini. Tim produksi akan menyelesaikan masalah ini. Untuk apa kamu ikut campur? Ayo, ikut aku kembali ke kamar. Dia menarik Joanna pergi. Yasmin bisa melihat Jason memberi instruksi pada Kevin untuk membawa Joanna pergi menuruni tangga. Tangan di sisi tubuhnya mengepal. Saat menarik pandangannya, dia memberi tatapan pada Luna. Luna segera maju, meraih pergelangan tangannya dan langsung masuk ke kamar. Sutradara meminta semua orang untuk segera kembali ke kamar, lalu berlari menghampiri Kevin. Dia merasa sakit kepala dan bertanya, "Bagaimana peragaan busananya?" "Kita bicarakan nanti. Peragaan busana akan dimulai jam 2 siang. Kita masih punya waktu," kata Kevin dengan suram. Selama mengatur dalam periode ini, dia juga khawatir tiba-tiba terjadi masalah. Dia tidak menyangka tebakannya benar. Jason menunggu semua orang pergi. Dia memasuki kamar Luna dan segera menatap Luna. "Bagaimana jika aku harus memintamu merancang pakaian untuk Joanna dan tidak akan membiarkannya berlutut minta maaf padamu?" Nada suaranya penuh tekanan, sedingin angin dingin di musim dingin membuat hati orang menegang. Luna tanpa sadar menatap Yasmin. Melihat Yasmin tidak menjawab, dia berpikir sejenak, lalu menatap matanya dan menatap Jason dengan dingin. "Kalau begitu, aku akan keluar dari program ini. Kamu bisa menuntutku ataupun LM, bahkan bisa menggunakan trik kotor untuk membuat LM tidak mendapatkan pesanan." Mendengar perkataan Luna, Yasmin berkata, "Jason, ayo kita bicara empat mata." Selesai bicara, dia langsung berjalan keluar. Jason berbalik dan mengikuti Yasmin keluar tanpa melihat Luna. Setelah mereka pergi, Luna langsung mundur 2 langkah dan terduduk di sofa. Dia menyadari kakinya gemetar tak terkendali. Setelah Jason masuk ke kamar, Yasmin langsung menutup pintu. Jason ingin bertanya pada Yasmin kenapa menyembunyikan identitasnya, tapi saat perkataannya sudah di ujung lidah, dia tidak tahu harus mulai dari mana dan bagaimana menanyakannya. Yasmin menatap Jason, dia menelan ludah dan akhirnya berkata dengan suara kering, "Jason, Sunny tidak membeli sketsa. Aku bisa menjaminnya." "Oke, aku percaya padamu.
Tapi Joanna juga korban dalam masalah ini. Sejak awal, dia bukan orang yang pintar. Melihat akan terseret ke dalam masalah ini, dia menjadi panik dan ingin memutuskan hubungan. Ini hal yang wajar. Jason menatap Yasmin dan berkata dengan tenang. Yasmin mengernyit dan berkata, "Masalah sudah menjadi seperti ini. Kamu masih ingin melindunginya. Apa kamu tidak bisa melihat apa yang dia pikirkan? Atau selama ini dia yang terlibat, kamu bisa pura-pura tidak melihatnya?" "Memangnya aku tidak melindungi kalian?" Dia menemukan ada yang salah dengan sketsa pertama. "Kalau aku tidak membantumu di belakang, apa kamu merasa kalian bisa menjelaskannya?" Jason balik bertanya pada Yasmin. Pandangan Yasmin langsung menjadi dingin. Dia menatap Jason dan mengerucutkan bibirnya dengan erat. Jason menyadari perubahan di matanya. Dia mengerutkan kening ketika teringat perkataan Kevin tentang Yasmin sama sekali tidak menyukainya. Pandangan Yasmin berubah menjadi dingin dan acuh tak acuh. "Kalau dia tidak minta maaf di internet atas masalah ini, jangan harap kami akan merancang pakaian untuknya. Percaya tidak, aku juga bisa menggunting pakaian yang sudah selesai." "Kamu bersikeras melawannya, aku dan dia." Yasmin langsung menyela Jason dengan tajam. "Aku tidak mau mendengar kamu mengatakan semua ini. LM mengandalkan reputasi Sunny untuk memulai bisnis. Apa yang dia lakukan hari ini adalah menghancurkan pekerjaan orang lain. Menghancurkan pekerjaan orang sama saja dengan membunuh orang tua orang itu. Kamu tahu tidak?" "Kamu bukan sengaja mengincarnya karena kamu marah aku melindunginya?" Jason bertanya lagi. "Jason, walaupun sekarang ada berita kamu tidur dengannya, aku tidak akan marah." Ekspresi Yasmin acuh tak acuh. Perkataannya ini membuat Jason menarik nafas dalam-dalam. Dia menatap Yasmin dan berkata, "Dia tidak minta maaf. Kamu bisa mengatakan apapun juga. LM begitu penting bagimu." "Kamu pikir dia tidak bersalah? Oke, tunggu sampai aku menemukan kebenarannya. Aku ingin lihat bagaimana kamu melindunginya." Yasmin sama sekali tidak menjawab pertanyaan Jason. Selesai bicara, dia langsung berbalik dan menatap keluar jendela. Dia sudah tidak ingin bicara dengan Jason lagi. Selain mengecewakannya, pria ini tidak bisa melakukan hal lain. "Yasmin, apa kamu ingin menyelesaikan masalah ini?" Jason bertanya. Yasmin tiba-tiba berbalik dan berteriak dengan amarah yang tertahan. "Berhentilah mengancamku. Selain mengancamku, apa kamu bisa melakukan sesuatu yang berguna? Kenapa di lokasi syuting bisa muncul kamera? Bisa muncul alat perekam? Kenapa mengandalkan pengeditan video untuk merusak reputasi Sunny?" Mata Yasmin memerah. Dia mendekati Jason dengan ekspresi tegas dan menekankan setiap kata. "Karena sudah menggunakan berbagai cara untuk mengundangnya ke sini, maka lindungilah dia dengan baik. Memangnya Sunny berhutang pada kalian? Difitnah oleh kalian, juga harus menelan amarahnya." Jason tahu Yasmin sangat marah. Dia langsung menariknya ke dalam pelukan. "Bukankah sedang diselidiki? Kenapa kamu marah?" Yasmin yang sangat marah tertegun sejenak saat tiba-tiba dipeluk oleh Jason, lalu segera mendorongnya. "Lepaskan aku." Apa yang terjadi kali ini memang kesalahan tim produksi. Sudah ada orang yang mencari salinan aslinya. Saat itu pasti bisa membersihkan nama kalian. Jason menepuk punggungnya dengan nada menenangkan yang jarang terjadi. Dia bisa mengerti kenapa Yasmin begitu marah. Bagaimanapun Yasmin adalah Sunny, tentu saja dia merasa tidak adil difitnah seperti ini. Yasmin meronta, tapi Jason memeluknya erat.
Sudah, jangan marah. Hari ini ada peragaan busana. Lanjut Jason. Tenggorokan Yasmin menegang, dia meraih pakaian Jason dan menghembuskan nafas marah. Aku tidak peduli. Joanna tidak bisa menjadi model kami. Dia harus diganti dengan model Lisa. Aku sudah berjanji padanya, jadi tidak boleh diganti, kata Jason dengan suara tenang. Yasmin meronta lagi. Jason menunduk dan menatapnya. Kamu boleh memberikan pendapat apapun, tapi kali ini Joanna akan terus menjadi model kalian. Oke, kalau begitu, dia harus minta maaf di internet, harus mengunggah video permintaan maaf. Yasmin berkata sambil menahan amarahnya. Minta maaf karena fitnah yang dia lakukan pada Sunny terakhir kali dan kali ini. Dia menekankan lagi. Jason menatap matanya, akhirnya mengangguk. Baik, aku akan bicara dengannya. Selain itu, aku berharap kamu bisa bersikap adil terhadap hasil penyelidikan ini. Siapapun yang berpartisipasi dalam trik kotor ini harus dikeluarkan dari program. Lanjut Yasmin. Tentu saja, jawab Jason lagi. Yasmin memandangnya dan merasa ini ironis. Jason benar-benar rela tunduk dan mengalah demi masa depan Joanna. Jason, bagimu Joanna sangat penting, katanya sambil tersenyum mengejek lalu mendorong Jason lagi. Kenapa kamu mengatakan hal seperti ini lagi? Jason bertanya sambil mengernyit. Yasmin mendorongnya menjauh dan mencibir. Masih pura-pura tidak tahu. Sudahlah, pergilah lakukan pekerjaanmu. Tidak ada yang perlu kita bicarakan lagi. Jason ingin mengatakan sesuatu, tapi saat ini terdengar ketukan di pintu. Dia mengernyit berjalan ke pintu dan membukanya. Dia berkata dengan tidak sabar saat melihat wajah Kevin. Ada apa? Belum selesai bicara. Kevin tampak penasaran. Di luar dia mendengar pertengkaran mereka dan sangat takut mereka berdua akan berpisah. Jason berkata dengan dingin, langsung katakan saja, kamu mau apa? Begitu dia selesai berbicara, Yasmin berjalan ke belakangnya, mendorongnya keluar lalu menutup pintu dengan keras. Kevin tercengang, dia menatap pintu dengan pandangan kosong. Setelah beberapa saat dia bertanya pada Jason yang berada di sampingnya, mengernyit dan mengerutkan bibir. Dia marah. Tadi dia marah besar. Aku tidak berhasil membujuknya, kata Jason. Dia masih merasa Yasmin cemburu. Aku merasa pagi ini Joanna tidak seharusnya membawa semua orang untuk membuat masalah di depan kamarnya. Apa hubungan masalah ini dengan perancang dan model seperti mereka? Mereka begitu terburu-buru mengambil keputusan untuk kita. Kevin bergumam. Jason meliriknya acuh tak acuh. Dia berbalik dan berjalan ke kamarnya. Kevin segera mengikutinya. Sekarang orang-orang di internet mempertanyakan Sunny. Jika kakak ipar keluar untuk membuktikannya, masalah ini juga sulit dijelaskan. Bagaimanapun, Luna pura-pura menjadi Sunny. Bagaimana menjelaskannya pada netizen?